Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Jumat tanggal 16 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1420 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, ad'iyatul istiftah. Penulis rahimahullah berkata, bab doa al-istiftah. Waalaikumsalam. Doa ataupun zikir al-istiftah adalah bacaan yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka orang yang sholat dianjurkan atau disunnahkan membaca doa al-istiftah. Penulis rahimahullah berkata, thumma kana sallallahu alaihi wasallam
yastaftihu al-qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bacaannya dengan doa-doa yang banyak, yang bermacam-macam. Jadi doa al-istiftah, lafadznya atau macamnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Maka dianjurkan bagi kita untuk kadang-kadang membaca doa ini dan kadang-kadang membaca doa yang lainnya. Jangan hanya satu doa saja. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Dan di dalam membaca doa al-istiftah yang kadang-kadang membaca doa ini, kemudian salat yang lain membaca doa berikutnya, terdapat faedah yang besar. Yang pertama di antaranya adalah al-amalu bi jami'is sunnah, mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mampu dihafal, kemudian dibaca sebelum membaca surat apa? Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengamalkannya, artinya membaca semuanya, kadang-kadang baca doa ini, kemudian kadang-kadang lagi doa istiftah dengan lafadz yang lainnya. Yang penting ada dalilnya. Apabila kita melakukannya, berarti kita mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari faedah membaca doa yang berganti-ganti, yang ada lafadznya, yang ada dalilnya yang sahih. Salah satu faedahnya adalah ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah. Mengagungkan sunnah, cinta sunnah, cintailah sunnah, agungkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca satu doa saja, setiap sholat doa istiftahnya itu saja, maka kita kurang mengagungkan sunnah. Kecuali kalau ada orang yang gak mampu hafalannya, ini lain. Tetapi ada yang mampu hafal, namun dia membaca doa satu lafadz saja, sedangkan dia memiliki kemampuan, maka berarti dia kurang mengagungkan atau kurang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah doa al-istiftah bergantian. Kenapa? Ta'zimus sunnah, agungkan sunnah, cintailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, adalah istihdar al-qalb, lebih menghadirkan hati. Artinya lebih khusyuk, lebih dimudahkan untuk khusyuk. Jadi apabila kita
mengamalkan semua sunnah. Dalam hal ini kadang-kadang kita niatkan, saya salat ini membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian salat berikutnya kita niatkan membaca doa wajjahtu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ard ila al-akhir. Kemudian salat berikutnya lagi kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian salat berikutnya kita membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan doa-doa yang lain yang apabila kita hafal, apabila kita melakukan ini memudahkan kita untuk lebih khusyuk. Kenapa? Apabila bacaan salat itu saja, maka ya tidak terasa kita itu baru takbir gak ingat bacaan kita karena saking kebiasaannya. Doa istiftahnya lafadznya gak pernah ganti, Al-Fatihah, kemudian rakaat kedua rakaat pertama Al-Kautsar contohnya, kemudian rukuk gak pernah gantian. Doa yang lainnya sama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salat kurang ihdarul qalb, kurang istihbarul qalb di dalam salat yang kita kerjakan. Contohnya qiyamul lail atau salat tarawih. Ada ini berapa rakaat? Jadi setiap takbiratul ihram disunahkan doa apa? Istiftah. Jadi kalau kita membaca doa ini di rakaat yang pertama, membaca doa istiftah ini, rakaat kedua membaca doa ini lebih dimudahkan untuk khusyuk. Bacaan rukuknya pun sama. Rakaat pertama contohnya, rakaat kedua, jadi satu salam kita membaca doa rukuk subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian salam yang kedua baca lagi. Ini lebih istihbarul qalb, lebih menghadirkan hati di dalam salat kita. Artinya lebih dimudahkan untuk apa? Khusyuk. Demikian faedah mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi. Di dalam doa al-istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan mengagungkannya serta mengulang-ulang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang keliru salatnya. Dari kalimat memerintahkan, sebagian ulama berpendapat bahwasannya doa al-istiftah hukumnya wajib. Dari kalimat al-istiftah, dari kalimat wa amara bidzalika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang keliru salatnya. Sebagian para ulama, yaitu diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ashabu Ahmad, qalu biwujubi du'ail istiftah. Mereka berpendapat bahwasannya doa istiftah hukumnya wajib.
Adapun jumhur para ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya berpendapat bahwasannya doa al-istiftah hukumnya mustahabbah, dianjurkan namun tidak diwajibkan. Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang keliru salatnya, faqala lahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas, tidak sempurna salat yang dikerjakan seseorang hatta yukabbirah, sampai dia bertakbir, wa yahmadallaha azza wa jal wa yuthniya alaihi, setelah bertakbir baru dia memuji Allah dan mengulang-ulang pujian kepada Allah. Apa artinya? Membaca doa apa? Al-istiftah. Wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an, dan ia membaca surat yang mudah dari Al-Quran. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Itu hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan qabla an yaqra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah bertakbir beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Ajarkan kepada kami. Engkau diam antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa al-istiftah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhiril hadis. Ini menunjukkan disyariatkannya doa al-istiftah, dan bahwasannya doa al-istiftah disyariatkan ketika sholat fardu dan ketika sholat sunnah. Wa fihi dalilun ala istihbabil istiftah wa qad qala bihi jumhurul ulama minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum. Dalil ini atau hadis ini terdapat dalil, yaitu dianjurkannya membaca doa al-istiftah, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama dari kalangan sahabat
dari kalangan tabi'in dan dari kalangan para ulama setelah mereka. Qala al-Imam an-Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wala yu'rafu man khalafa fihi illa Malikun rahimahullah. Dan tidak diketahui ulama yang menyelisihi disyariatkannya doa al-istiftah kecuali al-Imam Malik. Jadi al-Imam Malik berpendapat bahwasannya doa al-istiftah itu tidak ada. Qala al-Imam Malik, la ya'ti bi du'ail istiftah wala bi syai'in bainal qiraati wat takbiri aslan. Imam Malik berkata, tidak perlu membaca doa al-istiftah dan tidak pula bacaan-bacaan yang lain antara membaca Al-Quran dan takbiratul ihram. Bal yaqulu Allahu Akbar. Akan tetapi orang yang salat cukup membaca Allahu Akbar, langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini pendapatnya Al-Imam Malik. Maka Syalbani rahimahullah berkata, wa qawlu Malik hada yalzamu minhu ibtalu thalathi sunan. Ucapan Imam Malik ini kalau diamalkan akan membatalkan 3 sunnah. Jadi kalau orang itu setelah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak membaca apa-apa, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ucapannya Imam Malik ini membatalkan 3 sunnah. Apa saja kira-kira? 1 apa? Membaca doa al-istiftah. Membaca doa apa? Al-istiftah. Ini akan hilang. Kemudian yang kedua apa saja? At-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga apa? Al-basmalah. Maka dalam hal ini kita membantah. Jadi para ulama membantah ucapannya Imam Malik dengan ucapannya Imam Malik sendiri. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Semua ulama pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Albani rahimahullah berkata, wa hiya sunanun thabitatun mutawatiratun anhu sallallahu alaihi wasallam. Doa al-istiftah adalah sunnah yang sahih, yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadh-dhahiru annaha lam tablugh al-Imam Malik rahimahullah. Bisa jadi riwayat-riwayat tersebut belum sampai kepada Imam Malik. Au balaghathu walakin lam ya'khudh biha li sababin 'indah. Atau sunnah tersebut sampai kepada Imam Malik, namun Imam Malik tidak mengamalkannya karena sebab-sebab tertentu. Wa amma anta ayyuhal maliki, adapun kalian wahai kaum muslimin yang madhabnya Maliki, fala yamna'uka at-ta'assubu li madhabika minal akhdi biha fa innahu la udra laka fi dzalika abadan. Janganlah fanatikmu kepada madhab Malik menghalangi kalian mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian tidak mendapatkan udzur selama-lamanya
tentang hal ini. Ala kulli hal doa al-istiftah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada ulama yang menyelisihi tentang permasalahan ini, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan apabila kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, itu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai Imam Malik dan kita mencintai semua ulama kaum muslimin. Namun kita tidak boleh taklid dan tidak boleh fanatik buta kepada mereka. Bahkan kepada para sahabat pun kita tidak boleh fanatik, kita tidak boleh taklid. Yang kita ikuti adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah berkata, wa kana yaqra'u taratan bihada wa taratan bihada.
Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa al-istiftah dengan lafaz ini, dan kadang-kadang beliau membaca doa al-istiftah dengan lafaz yang lainnya. Apa faedahnya tadi? Satu apa? Mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah. Yang ketiga apa? Istihdaru al-qalb, lebih menghadirkan hati. Demikian. Jadi lebih menghadirkan hati. Bahkan kadang-kadang, jadi kalau kita sholat, kadang-kadang terutama sholat sunnah, apabila kita sholat sendiri-sendiri, supaya lebih menghadirkan hati, lebih fokus, lebih konsentrasi, amalkan sunnah. Salah satunya takbir setiap kali, yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir, baik takbiratul ihram atau takbir ruku atau i'tidal, takbir mau sujud. Ini salah satu fadilahnya adalah istihdarul qalb, lebih menghadirkan apa? Hati. Ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-amalu bi jami'i sunnah. Maka Syekh Albani rahimahullah berkata, wa kana yaqra'u taratan bihadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca lafaz ini, dan kadang-kadang beliau membaca lafaz yang lainnya. Fakana yaqul, di antara doa istiftah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Wa kana yaquluhu fil fard wa huwa asahhu ad'iyatil istiftahi sanadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa al-istiftah yang lafadznya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Ai baina af'alin law fa'altuha tasiru khataaya. Artinya jauhkanlah aku dan perbuatan-perbuatan, jika aku mengerjakannya maka dia atau perbuatan itu menjadi dosa. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini adalah doa yang agung, doa supaya meminta, doa supaya dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dari dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran.
apabila dosa seseorang belum disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan menghalangi dia beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan salat adalah ibadah yang agung. Supaya salat kita lebih khusyuk, supaya kita salatnya lebih maksimal, kita meminta kepada Allah agar kita disucikan dari dosa-dosa. Supaya apa? Salat kita lebih maksimal, lebih sempurna. Kenapa? Karena dosa menghalangi seseorang dari mengerjakan ibadah dengan baik. Seperti halnya sebelum memasuki bulan Ramadan, maka sambutlah bulan Ramadan dengan memohon ampun, supaya Allah mensucikan dosa, mengampuni dosa. Kenapa? Karena apabila dosa ini belum diampuni oleh Allah, akan menghalangi seseorang beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebelum umrah atau sebelum haji. Maka jangan ada anggapan mumpung belum Ramadan perbanyaklah apa? Maksiat. Mumpung belum berangkat umrah perbanyaklah maksiat supaya nanti di sana ada yang diampuni oleh Allah. Ini adalah anggapan yang menyimpang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini. Salah satu fadilahnya atau faidahnya supaya kita lebih beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon agar Allah mensucikan dosa-dosa kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang lafadznya Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air dan dengan es serta dengan salju. Apa hikmahnya? Kenapa dosa dicuci dengan air, kemudian dengan es dan dengan salju? Apa hikmahnya? Sejuk. Supaya lebih apa? Sejuk. Iya. Kenapa? Karena dosa itu panas. Karena dosa itu muhriqah, membakar. Dosa itu membakar. Wa muaddiya ila nari jahannam. Dan dosa itu mengantarkan seorang kepada neraka jahannam. Panas. Maka harus didinginkan, dipadamkan dengan yaitu air atau dengan es atau dengan apa? Salju. Karena dosa itu panas di dalam dada seseorang. Karena yang membisikkan dosa adalah apa? Syaitan. Dan syaitan terbuat dari apa? Api. Maka dipadamkan dengan air, demikian pula dengan es dan juga dengan salju. Wa kana yaquluhu fil fard. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini untuk salat fardu. Dan di dalam kaidah apabila terdapat riwayat ini dibaca di dalam salat fardu, maka boleh juga dibaca ketika salat apa? Sunnah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Jadi silahkan ini para thalabah atau para jamaah yang punya faedah dari hadis ini bisa disampaikan. Di antara faedah
yang bisa diambil dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubu al-ibti'ad an amakinil fitan, wajib menjauh dari tempat-tempat fitnah. Ini karena kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dan dosa-dosaku. Maka hendaklah kita menjauhi tempat-tempat fitnah, tempat maksiat, tempat bid'ah, tempat kesyirikan. Nah, ini hendaklah kita menjauhinya. Karena kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dan dosa-dosa, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna dzunuba tudannisu al-qulub kama anna al-wasakha yudannisu ats-tsaubah, bahwasannya dosa itu mengotori hati sebagaimana kotoran mengotori baju. Anna dzunuba tudannisu al-quluba, bahwasanya dosa itu mengotori hati seseorang sebagaimana kotoran yaitu mengotori baju seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza adnaba nukitat qalbuhu nuktatan saudaa. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosanya, hatinya diberi titik hitam, satu titik. Wa idza taba, apabila dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun, suqila qalbuhu, hatinya bersih lagi. Wa in zadat, kalau dia tidak bertaubat, titik hitamnya saking banyaknya sampai penuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikar ron, itu adalah ron, penutup hati, hatinya hitam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka itu hitam, penuh, ditutup oleh Allah karena dosa yang mereka kerjakan. Maka lihatlah Ka'bah. Awalnya Ka'bah ini adalah batu yang lebih putih daripada susu, akan tetapi menjadi hitam. Karena apa? Karena dosa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ka'bah, ini Ka'bah ini benda yang mati, batu putih bisa menjadi hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawadathu khotoya bani Adam. Ka'bah ini menjadi hitam. Seharusnya Ka'bah itu al-hajarul abyad, sekarang menjadi apa? Hajar apa? Aswad. Kenapa menjadi hitam? Itu karena dosanya manusia. Maka dengan demikian dosa itu sangat berpengaruh. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna dzunuba tamna'u al-ibadata ala wajhin maqlub, bahwasannya dosa menghalangi ibadah
secara maksimal. Jadi bahwasannya dosa menghalangi ibadah secara maksimal. Dia orang yang melakukan maksiat, belum istighfar kepada Allah. Kalau dia beribadah, bisa jadi dia bisa beribadah, namun dia tidak akan maksimal ibadahnya. Lain halnya orang yang ketika dia sebelum beribadah memohon ampun kepada Allah, minta supaya ibadahnya maksimal, dia akan lebih maksimal beribadah kepada Allah. Demikian pula penuntut ilmu. Di antara yang menghalangi kita menuntut ilmu yaitu karena maksiat. Ini kalau kita masih bergelimang dengan maksiat, maka akan sulit kita mendapatkan pemahaman yang cepat atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka hendaklah kita meninggalkan maksiat dan beristighfar kepada Allah, supaya hati ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran, dan supaya diganti oleh Allah dengan cahaya. Maka Al-Imam Waqi Ibnul Jarrah berkata, wa nurullahi la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada siapa-siapa yang bermaksiat. Kemudian dari ayat ini terdapat belajar dari hadis ini, fihi anna dzunuba muhriqatun wa muaddiyatun ila nari jahannam. Bahwasannya dosa itu membakar. Dosa itu membakar dan menggiring ke neraka jahanam. Dosa itu membakar. Apa saja yang dibakar dari dosa? Yang pertama di dunia, amal soleh dibakar dengan dosa. Akhlak mulia dibakar. Keberkahan dibakar. Ketenangan dibakar dengan dosa. Waliyadzubillah. Adzunuba muhriqah. Ini di dunia dibakar. Ada orang yang melakukan dosa itu dengan dosa-dosanya dia terbakar. Maka ada seorang sahabat yang mengumpuli istrinya di siang Ramadan. Dia berkata, ya Rasulullah, ihtaraqtu, ya Rasulullah, aku ini terbakar. Karena dia melakukan apa? Dosa. Demikian dosa. Kemudian kalau dia tidak bertobat, di neraka akan dibakar oleh Allah di dalam jahannam, wal iyadu billah. Maka supaya diampuni oleh Allah, supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pada doa ini agar Allah memadamkan dosa-dosa kita dengan air dan dengan es, demikian pula dengan salju. Tambahan faedah, sebagian ulama ada yang berpendapat dari hadis ini, mandi dengan air es itu lebih bersih daripada dengan air hangat. Tapi jangan dicoba ya, ada orang yang menyiram kepalanya dengan es langsung kaku meninggal dunia, itu salahkan sendiri. Tapi mencuci dengan air dingin itu lebih bersih daripada dengan air apa? Hangat. Ini wallahu alam. Demikian ada yang menyatakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang menambahkan faedah? Syekh Abdul Ishaq. Apa maksud? Kemana Bang Adi? Cukup ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan silahkan. Al-ma'mum masbuk. Makmum yang masbuk mendengarkan bacaan imam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat mengatakan nazalat fis shalah. Ayat ini turun di saat sholat. Jelas ya, jadi makmum mendengarkan bacaannya imam. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, fa'ansitu, dengarkanlah, simaklah. Nabi SAW juga bersabda, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam jahriyahnya adalah bacaan juga bagi apa? Makmum yang mendengarkannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Hah? Iya. Kalau lupa baca dengan yang pendek, karena hafalkan. Jadi menghafalkan doa itu Masya Allah luar biasa pahalanya. Terutama doa yang dibaca ketika sholat. Bagi siapa yang memiliki kemampuan menghafal, jangan menyerah. Insya Allah. Contohnya Bang Darajat, Masya Allah, sambil menghafal insya Allah barakah. Jangan Allahu Akbar kabira saja. Ini kalau yang tidak mampu tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya mampu, dihafal. Nabi SAW bersabda, nadharallahu mra'an, Allah memperbagus wajah seseorang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Ini secara umum, apalagi untuk doa sholat. Jelas ya? Ya berarti jahasan otomatis cerdas ya. Insya Allah, lihat potongannya sudah kelihatan. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi hafalkan. Jadi jangan pilih yang pendek. Tidak apa-apa pendek-pendek tapi banyak. Beberapa. Tidak harus semuanya. Tapi kalau diberi kemampuan, hafalkan. Jadi paling tidak 1, 2, 3 untuk sebagai gantian tadi. Jelas ya? Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya subhanakallahumma Allahu akbar kabira dan yang lainnya. Insyaallah di sini Syekh Albani menyebutkan sampai 12 riwayat. Iya. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Cukup ya? Serial ya atau ya begitu? Ya jahasan. Suasananya lebaran atau Syawal mau selesai, ini sudah separuh lebih. Ya orang masih menganggap lebaran terus ini. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.